Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Hissa Abdurrahman Al-Majid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan usia kita di bulan Sya'ban 1442 Hijriah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai bulan Sya'ban dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban adalah bulan di mana kebanyakan manusia itu lalai dengan datangnya sebentar lagi bulan suci Ramadan. Dan mereka terlalu menyibukkan dirinya di bulan Rajab, yaitu bulan haram. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwa ketika datang bulan Sya'ban, maka akan kita dapati manusia saat itu lalai akan kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka habiskan waktu-waktu mereka bermaksiat dan menumpuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu sesaat lagi tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan, akan tiba menghampirinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin, mereka bercita-cita, kalau nanti saya masuk bulan Ramadan, saya akan hatamkan Al-Quran 4 kali. Saya akan hatamkan bacaan Al-Quran 1 kali. Kalau nanti bulan Ramadan, saya akan puasa full selama bulan Ramadan. Kalau nanti bulan Ramadan, saya akan memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Sebuah harapan dan cita-cita yang sangat bagus sekali. Akan tetapi cita-cita dan harapan tersebut tidak akan mungkin bisa berhasil kita lakukan di bulan Ramadan sebelum kita berlatih di bulan Sya'ban ini. Oleh karenanya hadirin dimuliakan Allah, jika bapak-bapak ingin bercita-cita di bulan Ramadan nanti menghabiskan waktu untuk bersama Al-Quran, menghatamkannya, membaca tafsirnya, mengkajinya, maka latih dari bulan Sya'ban ini. Perbanyak baca Al-Quran, sehari 1 juz, sehingga ketika nanti kita masuk bulan Ramadan, hatam kita minimal 1 kali. Semua itu butuh proses. Tidak ujuk-ujuk kita bisa mengharapkan Ramadan bisa selesai hatam Al-Quran, tadarus sekian kali dan seterusnya tanpa kita berlatih terlebih dahulu. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan puasa, demikian pula dengan saum. Maka datang bulan Ramadan, kita harus berlatih sejak sekarang. Karena sesungguhnya perut manusia itu butuh latihan, sehingga dia mampu menahan lapar dan dahaga
yang begitu sangat ketika nanti datang di bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang mengaku merasa lemah, merasa lelah, merasa letih dan merasa lesu di hari pertama bulan Ramadan karena dia sebelumnya belum berlatih di bulan Sya'ban. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan beliau memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk latihan, persiapan untuk datangnya bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita digembreng, ditraining untuk menjemput tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Sangat mustahil sekali seseorang sukses dan keluar dari madrasah Ramadan menjadi orang yang bertakwa sebelum dia berlatih di bulan-bulan sebelumnya. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu salafuna saleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka rindu akan datangnya bulan Ramadan. Mereka menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amal soleh 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan ketika masuk bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, mereka berdoa, mengencangkan doanya, berdoa kepada Allah supaya dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan, dinukil oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa dulu salafuna saleh mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yataqabbala minhu Ramadan, supaya mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka memperbanyak doa, mengencangkan doa mereka, mengamalkan amal-amal soleh mereka untuk datangnya bulan Ramadan tersebut. Namun ketika sudah datang Ramadan, mereka semakin giat lagi, semakin semangat lagi untuk beramal soleh. Yang tadinya sebelum Ramadan dia rajin sedekah, semakin datang bulan Ramadan dan datang bulan Ramadan, sedekahnya ditingkatkan lagi. Maka Nabi SAW pernah bersabda bahwa Nabi SAW adalah ajwadun nas, adalah orang yang paling berdonasi, orang yang paling sering bersedekah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengharapkan pahala yang sangat agung, pahala yang sangat luar biasa yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan tersebut. Maka sulit rasanya bagi kita mengeluarkan sepeser rupiah, pundi-pundi rupiah di bulan suci Ramadan untuk memberikan iftar dan takjil bagi saudara-saudara kita yang berpuasa sebelum dilatih dari bulan sebelum Ramadan. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan di bulan Sya'ban ini sebelum datangnya bulan suci Ramadan yang mulia. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah saum sunnah. Hadirin, ada saum Senin Kemis, ada saum Ayyamul Bid. Hendaknya ini menjadi sarana kita untuk melatih datangnya bulan suci Ramadan tersebut. Sehingga hari pertama datang Ramadan, perut kita sudah terbiasa, lambung kita sudah terbiasa, badan kita sudah terbiasa untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajin-rajinlah membuka Al-Qur'an, mentadaburinya, tilawah padanya dan mentadaburi makna-maknanya. Maka di bulan Sya'ban ini, mari sama-sama kita buat agenda sehari minimal 1 halaman atau 1 lembar, atau tidak mampu minimal 1 ayat, kita membaca ayat Al-Qur'an. Karena apa? Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kita tahu bersama, bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Maka orang-orang mukmin ketika datang Ramadan, dia harus memuliakan Al-Qur'an. Dengan cara apa? Membacanya, menghafalnya, mentadaburinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tulis, Pak. Dibuat agenda, hari ini 1 juz, besok 1 juz. Syukur-syukur kalau kita punya target 1 pekan 30 juz, sehingga dalam 1 bulan kita bisa khatam 4 kali dan seterusnya dan seterusnya. Dilatih dari sekarang, dilatih sejak sekarang. Jangan tunggu nanti bulan Ramadan baru kita ambil Al-Qur'an yang di rak-rak buku kita yang sudah berdebu atau bahkan hanya dibuka ketika malam Jumat saja.
Kita buka Al-Quran tersebut, buka setiap malam, kita baca, kita tadaburi, kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Membaca Al-Quran. Yang ketiga, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, latih diri kita dengan memperbanyak amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang menanti kita di bulan suci Ramadan banyak sekali, hadirin Bapak-bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, misalkan Nabi SAW mengabarkan kabar gembira, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Maka dilatih dari sekarang, kita berdonasi S3 sehari 1.000 saja. Berdonasi, terus berdonasi, berdonasi dan terus berdonasi, sehingga ketika datang bulan suci Ramadan, tangan kita ini ringan untuk berderma, untuk menginfakkan harta kita di bulan suci Ramadan. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Ramadan nanti yang akan datang adalah Ramadan terakhir kita, sehingga setelah itu kita tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Atau naudzubillah, jangan-jangan ada di antara kita Allah wafatkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sungguh sangat merugi sekali, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW memberikan kabar ancaman, rogima anfun, sungguh celaka, ya. Ini adalah doa malaikat yang diaminkan oleh Nabi SAW. Maka ketika malaikat Jibril berdoa, rogima anfun, sungguh celaka. Siapa orang-orang yang celaka? Ada 3. Yang pertama diantaranya adalah orang-orang yang bisa mampu Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian dia lewat setelah itu selesai Ramadan, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah, kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Rabb, sampaikan usia kita, usia kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa amalan yang bisa kita rutinkan, istiqomahkan, dawamkan di bulan Sya'ban, bulan yang kata Nabi banyak manusia lalai di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan soleh di bulan Sya'ban ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Di akhir khutbah ini khatib mengajak kepada bapak-bapak sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tingkatkan amal soleh kita di bulan Sya'ban ini. Mari sama-sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian-kelalaian, kemaksiatan-kemaksiatan yang akan menghampiri kita, dosa-dosa dan seterusnya yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Kita berlindung kepada Allah daripada segala godaan syaitanir rajim. Dan kita pun berdoa kepada Allah, semoga hadirin, bapak-bapak semua yang ada di sini dipanjangkan umurnya sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, diampunkan dosa-dosanya sehingga keluar dari Ramadan menjadi orang yang suci, orang yang diampunkan segala dosa-dosanya. Mari sama-sama di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah ampunkan dosa kita, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الجنة كفردوس ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة